Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia dengan NIM A1C322014, kelas regular B. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan pengertian integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Integrasi itu sendiri artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Maksudnya di sini adalah pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh itu antara iman, ilmu, dan amal. Untuk itu, kita harus mengetahui dulu apa sih artinya iman, ilmu, dan amal itu, dan hubungannya itu seperti apa. Oke, baiklah. Untuk iman itu sendiri artinya mempercayai, keyakinan, atau kepercayaan. Secara istilah, iman ini berarti mengucapkan dengan lisan, membenarkan di dalam hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Oke, yang selanjutnya yaitu ilmu. Ilmu ini berarti mengetahui atau pengetahuan, di mana ilmu ini merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis. Jadi ilmu ini adalah kumpulan dari pengetahuan yang terpisah hingga disusun secara sistematis. Nah, ketika seseorang ini telah beriman, dia ini memperoleh ilmu, mendapatkan ilmu, memperoleh pengetahuan, maka seseorang yang beriman dan berilmu ini, dia ini akan berada di jalan yang benar, di mana dia akan mengetahui antara yang benar dan yang tidak, antara yang halal dan yang haram, antara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dan ketika seseorang ini telah berilmu dan beriman, maka dia ini akan menjalankan perintah-perintah Allah dan akan menjauhi larangan-larangannya. Nah, untuk integrasi antara iman dan ilmu ini akan diaplikasikan atau diterapkan dalam bentuk amal atau perilaku. Amal ini sendiri artinya yaitu perilaku. Ketika seseorang sudah beriman dan berilmu, maka dia ini akan mengamalkan dalam bentuk perilaku atau perbuatannya, di mana dia ini akan menjalankan perintah-perintah Allah dan dia akan menjauhi larangan-larangannya. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwasannya integrasi antara iman, ilmu, dan amal ini saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana hubungan antara Islam dan budaya, serta mengapa Islam tertinggal dengan teknologi? Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih Islam dan budaya itu. Islam adalah sebuah agama hukum, di mana agama hukum ini diturunkan oleh Allah SWT melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin tanpa terkecuali dan tanpa dikurangi sedikit pun. Bahwa agama itu bersumber wahyu dan memiliki norma-norma sendiri yang berasal dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, karena agama ini bersifat mutlak dan statis, dengan seiring berkembangnya zaman, agama ini tidak dapat berubah atau bersifat permanen. Beda halnya dengan budaya. Budaya ini kan merupakan cipta atau buatan manusia. Jadi dengan seiring berkembangnya zaman, maka budaya ini dapat berubah. Nah, untuk hubungan antara budaya dan Islam itu contohnya seperti nikah, talak, rujuk, dan waris. Nah, kalau dalam kebudayaan itu kan nikah itu kan banyak nih. Misal menurut budaya Jawa nikahnya begini-begini, menurut budaya Sulawesi begini-begini. Nah, tetapi ketentuan-ketentuan dari nikah itu berasal dari Islam atau berasal dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, yang selanjutnya, mengapa Islam tertinggal dengan teknologi? Sebelum itu kita harus mengingat sejarah bahwasannya dulu Islam itu dikenal dengan istilah Golden Age, di mana istilah ini merupakan penanda akan puncak masa kejayaan peradaban Islam yang terjadi pada dinasti Abbasiyah, mulai dari pertengahan abad 8 sampai ke 13, yang ditandai dengan perkembangan intelektual yang tidak tertandingi di segala bidang seperti sains, teknologi, perkembangan pendidikan, kedokteran, politik, ekonomi, serta budaya dalam rekaman sejarah pada dinasti Abbasiyah. Nah, penyebab peradaban Islam mengalami penurunan atau mengalami ketertinggalan dalam teknologi ini karena adanya masa disintegrasi. Seperti contohnya itu faktor dari konservatisme yang tidak mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, di mana di sini kita sendiri atau umat Islam sendiri ini tidak mendukung adanya perkembangan ilmu pengetahuan, di mana mereka ini stuck dan tidak open minded seperti itu. Yang selanjutnya itu ada muncul karena persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik,
agama, serta ancaman dari luar akibat dari faktor konservatisme serta melemahnya umat Islam. Nah, oleh karena itu, supaya Islam tidak tertinggal dengan teknologi, maka kita itu harus open-minded. Mindsetnya harus diubah menjadi lebih terbuka lagi, lebih kreatif lagi, inovasi konsep Islam dalam kesejahteraan umat, khususnya masyarakat Madani. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih masyarakat Madani? Madani artinya beradab. Jadi, masyarakat Madani ini berarti masyarakat yang beradab. Di mana masyarakat yang beradab ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memiliki pengetahuan yang luas dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi yang lebih maju lagi. Nah, masyarakat Madani atau civil society dapat diartikan sebagai gaya hidup masyarakat yang terorganisasi atau terstruktur, sukarela, mandiri, dan sadar hukum. Konsep masyarakat Madani menurut Islam adalah membangun politik dan masyarakat demokratis dan partisipatif, menghormati dan memuliakan publik termasuk Allah SWT. Nah, prinsip-prinsip ini cenderung berlaku secara mendasar karena sifat-sifat baik tetap relevan dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda, tidak mengganggu kepentingan dan keyakinan minoritas. Khususnya di Indonesia ini kan mayoritas penduduknya beragama Islam dengan kebangsaan Indonesia ini. Menurut saya pribadi, Islam dengan kebangsaan Indonesia ini belum sepenuhnya berjalan atau sejalan. Kenapa begitu? Karena hubungan antara agama dan kebangsaan itu merupakan hubungan yang bersifat interseksional, yang berarti hubungan persinggungan antara agama dan bangsa ini tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Artinya, tidak sepenuhnya terintegrasi ini berarti tidak sepenuhnya saling berhubungan antara agama dan kebangsaan, dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Nah, dapat kita lihat contoh yang sudah terlaksana atau sejalan dengan ajaran agama, yaitu di mana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu ditinjau dari sudut pandang agama Islam, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila-sila tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Contohnya saja seperti pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini sejalan dengan ajaran Tauhid sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Nah, lalu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga sudah sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 135. Sila ketiga. Nah, lalu selain itu juga dapat kita lihat pada hubungan antara agama dan kebangsaan ini dalam bidang hukum. Contohnya seperti pada ketika seseorang melakukan pencurian di negara kita ini sudah mendapatkan sanksi, dan ini sesuai dengan ajaran agama. Nah, selain itu mengenai hukum-hukum seperti zakat, haji yang ada di undang-undang itu juga sudah sesuai dengan syariat agama Islam. Pentingkah sebagai seorang muslim mempelajari agamanya? Sebagai seorang muslim, belajar agama itu sangat penting, karena dengan belajar agama kita dapat mengetahui ajaran-ajaran Islam. Selain itu juga dengan belajar agama itu akan menjadikan sebuah petunjuk dalam menjalankan kehidupan. Nah, dengan adanya belajar agama ini, maka kita akan mengetahui tujuan hidup kita. Kita akan mengetahui mana sih yang benar dan mana yang salah. Nah, selain itu juga dengan belajar agama ini dapat meningkatkan kesadaran dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Misal nih, sebagai seorang muslim, kita itu tidak mempelajari agama. Contohnya saja seperti kita lapar. Kita tahu bahwa ketika kita lapar itu kita makan. Tetapi karena kita tidak belajar agama, kita tidak tahu mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Nah, dengan belajar agama, maka kita akan dapat mengetahui mana sih yang halal dan haram.